Horas, Horas, Horas. Tuk-tuk siadong. Ya, salah satu desa yang ada di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir ini mungkin terdengar tidak asing lagi bagi masyarakat Sumatera Utara. Desa yang ada di bagian timur Tanah Batak ini memang memiliki tempat tersendiri bagi para penjelajah wisata, termasuk juga saya. Perjalanan saya untuk masuk ke desa wisata Tuk-Tuk diawali dari gapura besar ini. Dari sini kita akan mulai merasakan keramahan desa Tuk-Tuk serama warganya. Dari pinggiran jalan raya yang saya lalui ini, saya dapat melihat panorama pemandangan Danau Toba yang bersandar pada barisan perbukitan. Kebetulan hari masih pagi, saya menyempatkan diri untuk mampir ke bibir Danau Toba, menikmati cerahnya pemandangan pagi. Tak hanya penyedia jasa wahana air yang mendapat manfaat dari Danau Toba. Sejak bertahun-tahun silam, kawasan ini menjadi sumber penghidupan tambahan bagi nelayan tradisional. Perahu yang digunakan pun terbilang sederhana, sesederhana cara para nelayan ini menangkap ikan. Alat penangkap ikan tradisional yang digunakan seperti jaring dan perangkap yang telah dipasang beberapa hari sebelumnya. Biasanya hasil tangkapan yang didapatkan seperti ikan mas, nila, lele, dan bahkan udang lobster. Selain untuk dikonsumsi, hasil tangkapan ini juga kerap dijual ke pasar tradisional atau ke sesama warga. Namun sayang, saya tidak bisa berlama-lama berada di pinggir pantai ini. Sebab, secara kebetulan saya mendapat informasi jika di desa Tuk-Tuk Siadong tengah berlangsung pesta budaya yang dikemas oleh pemerintah daerah. Namanya Batak Fiesta. Dari judulnya saja, sudah kebayang acara tersebut pasti akan syarat dengan hiburan kesenian daerah. Menurut saya, ini tidak boleh dilewatkan. Tiba di lokasi, saya disambut oleh beberapa penari wanita yang sibuk mempersiapkan diri, berias dan memakai pakaian pertunjukan. Selain mengenakan kain tenun ulos, sadum, dan ragiduk, satu hal yang menarik perhatian saya yaitu jenis dedaunan yang dipasang pada bagian ikat kepala atau sortali ini. Jenis daun-daunan ini mereka sebut silin juang. Katanya sih, daun ini sebagai simbol wanita Batak yang penuh perjuangan, pekerja keras, dan mandiri. Di depan panggung, beberapa penari juga tampak sibuk berlatih, memantapkan dan menghafalkan gerakan mereka. Begitupun dengan pemain gamelan yang akan mengiringi penari-penari ini.
Daripada hanya melihat, saya mau mencoba belajar menari dengan adik-adik ini. Meski terlihat sederhana, ternyata salah satu jenis tarian tortor ini gerakannya lumayan sulit untuk ditirukan. Yang jelas, butuh latihan lama untuk menguasai setiap gerakannya. Sekedar informasi, tari tortor Namar Baju biasanya khusus dibawakan penari wanita. Tapi demikian, laki-laki nggak ada salahnya kan untuk belajar. Sudahlah, daripada mengganggu adik-adik berlatih, lebih baik saya menjadi penonton, sambil melihat-lihat persiapan peserta lainnya. Dan kebetulan di sini juga disediakan beberapa patung si gale-gale, jadi sebaiknya saya coba untuk memainkannya. Waktu pertunjukan pun dimulai. Dari puluhan jenis tarian yang ditampilkan, salah satu yang menarik buat saya adalah tari tortor si Pitu Cawan ini. Selain tarian yang memang unik dan sakral, khusus yang tampil di depan saya ini, penari dan pemain musiknya kebanyakan masih anak-anak. Wah, hebat kali bah, masih kecil, sudah pada pintar menari dan memainkan alat musik tradisional. Saya jadi sedikit minder. Menurut informasi yang saya dapat, Batak Fiesta yang digelar di bulan Juni 2017 ini melibatkan setidaknya 500 seniman dari 5 puak Batak. Seperti Batak Toba, Batak Karo, Simalungun, Pakpak, dan Mandailing. Tak hanya kesenian, dalam event ini juga diperkenalkan berbagai jenis permainan tradisional masyarakat adat Batak. Salah satunya permainan ketapel ini. Warga yang datang, termasuk saya pun, diberikan kesempatan untuk mencoba menjatuhkan sasaran yang dipasang di atas bambu ini. Tak semudah yang diperkirakan. Setelah mencoba beberapa kali, ketapel yang saya lontarkan tak ada yang mengenai sasaran. Bermain ketapel memang menjadi salah satu permainan bagi masyarakat Batak, khususnya kalangan anak-anak. Seiring perkembangan zaman dan banyaknya permainan modern, ketapel semakin ditinggalkan. Kegiatan budaya dan pertunjukan kesenian ini memang sengaja digelar oleh pemerintah Kabupaten Samosir. Selain untuk mengenalkan kesenian dari 5 puak Batak, event yang rencananya akan digelar setiap tahun ini juga sebagai upaya untuk memancing minat wisatawan ke tanah Samosir. Berbagai pertunjukan kesenian Batak ini pun disuguhkan seharian penuh, dari pagi hingga malam. Tak hanya masyarakat lokal, event ini juga mendapat perhatian dari wisatawan yang tengah berkunjung ke desa Tuktuk hingga memadati lokasi pertunjukan. Wah, bangga kali pun jadi anak Sumatera Utara. Budaya dan kesenian yang dimiliki begitu beragam dan unik tentunya. Horas Ditiur Niaryo. Selamat pagi Tuktuk Siadong. Inilah salah satu pesona yang disuguhkan Pulau Samosir, khususnya di pagi hari.
Sinar matahari yang berlahan keluar dari balik perbukitan seakan menciptakan lukisan alam yang begitu indah. Cahaya matahari yang dipantulkan dari permukaan air danau seakan memberikan energi bagi seluruh kehidupan setempat. Dinginnya udara dan lambaian pohon cemara seakan menyambut ramah setiap orang yang menginjakan kaki di desa Tuktuk. Sejalan dengan keramahan alamnya, warga setempat juga sangat ramah dengan pendatang. Asalkan tujuan datang ke sini tidak berbuat yang aneh-aneh. Gotong royong masih menjadi kegiatan masyarakat yang tetap dipertahankan, khususnya saat salah satu tetangga atau keluarga mereka melaksanakan upacara adat. Pemandangan ini saya abadikan saat berkunjung ke rumah Ando Tambunan yang tengah mempersiapkan hidangan untuk pesta pernikahan atau martupol salah satu anggota keluarganya. Ada acara pesta? Acara pesta. Oh. Pesta perkawinan. Pesta perkawinan. Siapa? Tambunan. Oh iya. Ini masak nasi, Bang. Sejak pagi, puluhan warga didominasi laki-laki sudah berkumpul di halaman belakang rumah Tambunan. Ada yang membantu memasak nasi serta mempersiapkan daging yang sebelumnya sudah dipotong. Melihat kebersamaan ini, saya pun ikut membantu. Sebagai penghematan mungkin, khusus untuk persiapan pesta, kayu bakar menjadi alternatif utama untuk memasak. Katanya sih, khusus nasi yang dimasak di atas tungku dan menggunakan kayu bakar, biasanya matangnya lebih merata dan juga pulen. Sedikit ke atas, beberapa abang-abang tampak sibuk merebus daging yang telah ditaruh di atas wajan besar seperti ini. Sembari berbincang, saya pun ikut membantu merebus daging. 30 menit direbus, daging yang dianggap telah matang selanjutnya dipotong tipis dan memanjang. Daging yang telah diiris memanjang dipotong menjadi 2 atau 3 bagian dan selanjutnya kembali dipotong kecil berbentuk segi empat. Saya pun tertarik untuk mencoba membantu memotong daging-daging ini. Tentunya setelah melihat dan diajarkan salah satu abang di sebelah saya ini. Ini potongan begini. Ya, tipis begini. Ya, awas tangannya. Jadi, nah, pas gitu kayak gitulah. Sakalan atau telenan dan parang yang saya gunakan ini menjadi salah satu peralatan utama yang harus disediakan saat memotong daging seperti ini. Karena tugas dari warga yang ikut membantu seolah sudah memahami tugas mereka dalam mengolah daging ini. Ada yang bertugas memasak nasi, merebus daging, memotong, dan mempersiapkan bumbu. Bumbu yang digunakan pada umumnya sama dengan masakan sejenis. Oh iya, hampir lupa. Daging-daging telah dimasak dan dipotong kecil ini nantinya akan diolah menjadi saksang. Ya, tahulah kalian, saksang menjadi salah satu masakan khas masyarakat adat Batak dan kerap diolah saat kegiatan adat istiadat. Untuk bumbu terbilang cukup simpel, seperti umbi-umbian, cabai, bawang merah dan bawang putih, kemiri, dan yang tak boleh ketinggalan buah andaliman. Jangan salah, orang Batak itu terkenal jago mengkonsumsi makanan pedas loh. Menurut warga, kegiatan gotong royong seperti ini memang kerap dilakukan jika ada yang tengah melaksanakan kegiatan pesta dan upacara adat.
Kebersamaan ini sudah diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Senang sekali rasanya saya bisa ikut membantu dan berbaur dengan warga. Selain mendapat pengalaman baru, saya juga dianggap saudara oleh keluarga Tambunan ini. Tapi sayang, saya tidak dapat membantu abang-abang kita ini sampai selesai. Karena saya harus bergerak ke sebuah lokasi di ujung desa untuk berjumpa dengan kawan-kawan saya yang lain. Dengan terpaksa, saya pamit lebih awal dan tidak bisa mencicipi hidangan saksang tersebut. Desa Tuktuk Siadong memang merupakan kawasan wisata yang cukup terkenal di kawasan Samosir. Potensi tersebut tentu memberikan peluang besar bagi penyedia jasa akomodasi seperti penginapan. Mau mencari tempat bermalam kelas apapun ada di sini. Ya, sesuaikan isi kantong kalian lah. Seperti lokasi wisata pada umumnya, pedagang-pedagang kerajinan dan souvenir khas daerah juga banyak dijumpai di sepanjang jalan. Tak hanya sektor wisata, sebagian besar masyarakat Tuktuk Siadong masih berprofesi sebagai petani, nelayan tradisional, dan beternak. Ya, seperti profesi kawan-kawan yang akan saya jumpai ini. Di salah satu perbukitan hijau yang menghadap sisi Danau Toba ini, kawan-kawan yang baru saya kenal yaitu Andreas, Eko Bakara, Joy Bakara, dan Edi Christian setiap hari mengembalakan kerbau mereka. Mengembalakan kerbau merupakan kewajiban tambahan yang diberikan orang tua untuk mengisi waktu di luar jam sekolah. Di desa ini terbilang masih cukup aman. Buktinya, kerbau-kerbau milik kawan saya ini bisa ditinggal berhari-hari di lahan terbuka seperti ini. Meski demikian, hewan peliharaan ini tetap diawasi setidaknya 3 kali dalam sehari. Baik untuk memindahkan kerbau ke lokasi rumput lebih lebat, mencarikan sumber air, serta jika terjadi masalah tali penuntun kerbau ini tersangkut. Di luar pengawasan, tali pengikat kerbau bisa saja terlilit dengan pohon-pohon kecil di sekitar sehingga membatasi gerak sang kerbau. Kalau sudah begini, sudah pasti kerbau ini susah menjangkau rumput yang lebih jauh.
Menurut kawan saya, kerbau-kerbau ini memang masih sedikit liar dan susah untuk dikendalikan. Butuh kewaspadaan untuk bisa menyentuhnya, apalagi orang baru kayak saya. Bisa-bisa kena seruduk dengan tanduknya yang panjang dan tajam itu. Ada tips yang diberikan para pengembala ini agar kerbau mau nurut dengan kita. Syaratnya mesti bawa garam. Ada-ada saja. Namun demikian, ada juga kerbau yang memang sudah sedikit jinak. Salah satunya milik Eko Bakara ini. Kerbau betina ini dipanggil dengan sebutan Sira. Wah, cantik kali bah namanya, secantik si kerbau. Si Sira memang terlihat lebih penurut dibandingkan kawanan lain. Nah, kalau jinak begini, saya pun berani untuk mengembalakannya. Sesuai arahan sang pemilik, agar kerbau nurut kemanapun kita bawa, ya dengan memegang tali pengikat leher si kerbau ini. Meski demikian, masih ada rasa kekhawatiran saya saat pertama kali mengembalakan si Sira. Sekedar informasi buat kalian, bagi masyarakat Batak, kerbau merupakan binatang yang sangat berharga dan memiliki nilai spiritual tinggi. Kerbau biasanya digunakan untuk disembelih ketika melaksanakan upacara Sarumatua dan mau kalholi, sebutan untuk kegiatan upacara kematian adat Batak. Demikian pula dalam upacara adat pernikahan dan penghormatan terhadap luhur atau horjabius, serta upacara adat sakral lainnya. Selain itu, kepala dan tanduk kerbau yang dipasang pada rumah adat Batak juga menunjukkan tingkatan atau derajat pemilik rumah di lingkungan masyarakat. Nah, mungkin karena itulah orang Batak itu sampai sekarang masih memelihara kerbau sebagai kegiatan sampingan. Selesai mengembalakan si kerbau, kami pun istirahat sejenak, duduk sambil bercerita banyak hal di atas rumput. Keramahan sahabat-sahabat baru saya ini seirama dengan keramahan alam Samosir yang siap menyambut siapapun yang datang untuk memberikan kebahagiaan. Untuk mengisi waktu, saya pun diajak untuk melantunkan satu lagu berbahasa Batak yang memang menjadi salah satu lagu yang kerap dinyanyikan anak-anak pengembala ini. Mungkin karena keberadaan saya, mereka jadi sedikit malu untuk mengeluarkan suara tinggi mereka. Ya, yang penting kita senang lah, Le. Sanggup napasnya, Bang. Si pukul 2. Menghabiskan waktu dengan teman baru saya ini memang memberikan pengalaman berbeda. Mengembalakan kerbau sembari menikmati pesona dan keindahan Danau Toba dari ketinggian desa Tuktuk membuat hidup saya terasa ringan tanpa beban dan damai. Dari perjalanan kali ini, saya mendapat banyak pelajaran dan pengalaman serta menghargai arti kehidupan. Mau lihat si Manindo, mau lihat Samosir, kami rindu kembali menjelajah alammu dan menyebarkan segala pesonamu. Inilah serpian sorga dari Samosir. On Malay Tuktuk Siadong Samosir.